Oke, baik. Yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan kepada Anda untuk mengisi suatu skala yang namanya Fair of Intimacy ya, Fair of Intimacy. Jadi of Intimacy ini adalah suatu skala di mana kita ingin mengukur bagaimana kelekatan dari antar responden. Jadi sisi pengembang skala ini mengembangkan skala of intimacy. Jadi di dalam skala ini itu sudah dibuat instrumennya ya dan model penskorannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini skalanya. Ya. Jadi semacam ketakutan ya. Jadi karena dia bicara ketakutan, maka item-item yang negatif itu dia berkonotasi positif. Jadi seseorang dengan lawan jenis ada perasaan khawatir, perasaan takut, nah itu diukur dengan skala Fair of Intimacy. Di sini ada 20 item. 20 item ini sudah saya bagikan kepada Anda tadi. Ya. Nah, kemudian di sini ada tanda R yang artinya skala tersebut penskorannya itu dibalik ya, dibalik yang nggak seharusnya. Misalnya skalanya ini adalah bunyinya adalah positif, saya berani mengungkapkan perasaan saya yang sebenarnya kepada pasangan saya, ini positif sebenarnya. Tapi karena yang diukur adalah ketakutan, maka dia di-reserve, jadi balik. Mengerti maksud saya ya? Ngerti ya? Karena yang ditanyakan itu ketakutan, kata-kata ketakutan itu kan negatif ya. Jadi kalau kita nanyain hal yang positif, berarti yang positif ini yang harus dibalik. Karena pertanyaannya yang diukur itu sebaliknya. Yang takutnya yang harusnya kan. Kayak misalnya saya merasa tidak nyaman terhadap pasangan saya jika menceritakan kejadian yang memalukan pada diri saya di masa lalu. Nah ini kan negatif ini, tapi ini kongruen dengan ketakutan. Gitu. Jadi dia relevan maksudnya, sehingga dia jadi butirnya ini positif sebenarnya, positif untuk mengukur ketakutan. Tapi kalau sebaliknya, kayak berani, ya, kayak nyaman, itu adalah item negatif di skala ketakutan. Nah kurang lebih begitu ya pemahamannya. Jadi item favorable dan unfavorable itu bergantung pada pada situasi di mana instrumen itu Anda gunakan. Jadi perhatikan di situ. Oke, jadi di sini ada 20 butir ya, 20 butir instrumen skala pernyataan item ya, favorable dikasih skor 5 ya. Jadi 5, favorable itu yang negatif, kayak saya tidak suka itu positif itu. Kemudian yang unfavorable dibalik ya, di reserve dikasih kode R. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan supaya nanti kalau udah clear maka kita lihat datanya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada maka sekarang saya anggap Anda sudah paham ya, sudah paham dengan itu. Selanjutnya adalah untuk diperhatikan bahwasanya situasi pandemi seperti ini itu membuat kondisi dari kita ketika menyebarkan angka itu serba terbatas ya. Memang paling bagus itu adalah ketika Anda melakukan pengkondisian. Artinya apa? Responden Anda itu memang sudah diminta untuk secara mandiri itu mengisi instrumen pada periode waktu tertentu. Tapi kadang-kadang memang tidak susah ya, tidak mudah ya, karena harus Anda itu melakukan penyebaran angket di masa pandemi. Jadi mungkin saja nanti akan ada penyebaran angket seperti yang saya lakukan pada siang hari ini, yaitu dengan menggunakan Google Form. Tapi lagi-lagi Google Form itu sangat rentan dengan ketidakseriusan responden. Karena dia tidak serius, makanya bisa saja data kita nggak bagus. Jadi sebagus-bagusnya memang efisiennya menggunakan Google Form memang lebih bagus menyebarkan secara manual. Tapi untuk kepentingan latihan pada
siang hari ini, maka saya coba kasih lihat Anda bagaimana nanti misalnya Anda melakukan proses entry data di dalam software-nya. Nah, di sini tadi saya konversi angket tadi ke dalam ke dalam sebuah skala. Jadi ini skalanya sudah saya kasih masuk semuanya, ini yang butir-butir pernyataannya. Nah, sekarang itu adalah kita lihat kondisi jawabannya. Jadi hampir semua diisi ya, tapi ini kalau kita lihat datanya, data antara laki-laki dan perempuan, lebih banyak perempuan, ya. Kita punya 72 orang yang mengisi responden pada hari ini. Kemudian umurnya kebanyakan 50-50 ya, di umur 17 sampai 20 tahun, ada yang 21 sampai dengan 30 tahun. Mungkin ya beda tipis ya. Kelasnya cuma dua, kelas R5C dan R5D. Banyakkan R5C daripada R5D. Kemudian di sini domisili banyak yang tinggal di Jakarta, kemudian Bekasi juga cukup ya. Bekasi Depok yang banyak ya, di Jakarta Depok. Kemudian Bekasi bersama Bogor, kemudian Tangerang. Oke. Ini jawabannya secara akumulatif persentase ya, masing-masing instrumen, tapi bukan ini yang nanti kita akan olah. Karena kenapa? Kalau ini nggak punya arti apa-apa. Misalnya saya berani mengungkapkan perasaan saya yang sebenarnya kepada pasangan saya yang sesuai 37%, nggak gitu. Itu salah gitu. Yang ini kan hanya untuk mencacah berapa orang menjawab sangat sesuai. Nah, itu makna pengukurannya tidak ada. Dia hanya menyampaikan bahwa persentasenya saja. Jadi tidak bisa kita tarik kesimpulannya. Oke, baik. Nah, sekarang kita tarik datanya ya. Kita tarik datanya terlebih dahulu. Nah, data kita tarik, tapi data ini nanti pada akhirnya harus dirapiin ya, harus dirapikan. Nah, ini kita lihat datanya. Ya. Ini ada 72 orang ya, 72 orang. Jadi saya akan lihat di kelas ini siapakah yang memang benar-benar serius dalam mengisi instrumen saya, mana yang enggak, itu akan kelihatan nantinya. Sekarang yang pertama kita harus siapin datanya dulu. Data ini sudah ada. Kalau nanti misalnya Anda sebar manual, ya nggak apa-apa, sebar manual. Tapi nanti entry-nya nanti juga harus sesuai, relevan dengan entry-annya. Karena ini sudah dibuat secara otomatis, maka nanti saya tinggal download saja ke dalam format Excel, ya, jadi formatnya Excel. Sebentar ya. Ini belum keluar ini. Baik. Saya stop sekarang ya, karena kita sudah mendownloadnya. Bentar, saya siapin dulu datanya. Oke, jadi format data itu memang harus dibuat dalam format Excel ya. Jadi Anda perlu buat di situ. Ini karena kelas C dan D, maka saya kasih nama Fair of Intimacy RC R5D. Ya, sebentar, saya share dulu. Oke, baik. Bentar ya, ini agak sedikit lambat. Terkait software, nanti pastikan memang komputer Anda dalam kondisi yang fit ya, kondisinya memungkinkan jika nanti misalnya memungkinkan agar tidak terjadi satu hal yang yang nggak bagus ya, tapi memang semuanya bagus. Karena kadang-kadang kan laptop itu atau situasinya itu tidak memungkinkan untuk kita analisis. Ya.
Oke, yang pertama adalah ini datanya, perhatikan. Nah, ini datanya ya. Nah, datanya kalau dibuka di Excel tuh kayak gini ya. Jadi data ini tidak bisa dulu dimasukkan ke software. Data ini harus di-convert dulu, dibuat semacam proses coding dulu ya. Proses coding terlebih dahulu. Dalam prosesnya itu perhatikan ya, kapan dimasukkan datanya. Jadi Anda lihat datanya. Kurang lebih hampir semua sama. Hari ini diisi tanggal 15 bulan 12. Dengan timestamp-nya itu rata-rata hanya selisih menit saja ya, dari pukul 10:08 sampai dengan pukul 10:44. Jadi ada yang terlambat, itu terakhir itu Nadia yang terlambat ngisi. Oke, jadi diperhatikan ya. Tapi ini dalam kondisi dalam waktu kurang lebih 40 menit semuanya terkolek 72 responden. Dan yang paling penting sekarang ini adalah kita lakukan dulu proses pembersihan. Proses pembersihan itu adalah kita pastikan bahwa memang datanya ini rapi ya. Kita coba nama nanti ini kita hilangkan ya. Nama kita hilangkan. Kita akan ganti nama ini dengan nomor ya, langsung aja nomor, karena kita punya asas ya, di mana data dari responden kita itu kita perlu jaga. Jadi di dalam pengolahan data itu dihilangin gitu ya, dihilangin, tapi Anda tetap pegang masternya ya. Jadi sebelum Anda mengedit di Excel, itu pastikan masternya Anda pegang dulu. Maksudnya apa? Data yang realnya itu Anda pegang. Supaya apa? Nanti supaya kalau nanti Anda mengecek orangnya siapa, nomor 1 itu orangnya siapa, Anda tinggal lihat saja itu punyanya di masternya, itu dia siapa orangnya. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi jangan file aslinya itu yang diotak-atik, jangan simpan dulu, copy dulu, buat duplikatnya, baru kemudian Anda kerja gitu, supaya nanti ketahuan. Kemudian yang pertama yang harus dikonversi dulu itu adalah ini, jenis kelamin. Jadi di dalam software itu nggak bisa Anda masukkan sebuah kata, tapi dia harus dibuat kode. Ya, jadi kalau kita buat seperti ini, maka kita buat kodenya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda blok dulu, blok, kemudian Anda replace. Ingat ya kodenya ya, ingat kodenya, Anda replace. Kalau perempuan, kita simbolkan dengan huruf apa? F ya, kita kasih F perempuan ya. F itu artinya female ya, berarti perempuan. Kita replace. Okay. Laki-laki, kita kasih kode apa? Laki-laki kita ganti dengan M. Ya, kita replace. Itu udah ya, ini clear. Jenis kelamin. Jadi Anda tahu kode ini ya. Yang M itu laki-laki, yang F itu perempuan. Jadi setiap kolom itu hanya boleh satu huruf saja. Ya. Oke, sekarang di sini umur. Umur itu ada 3 pilihan jawabannya. 21 sampai dengan 30 tahun, di atas 30 tahun, dan 17 sampai dengan 20 tahun. Sekarang kita buat dulu kodenya dulu. Blok lagi, kemudian kita replace. Ya, kita replace. Untuk yang umur 21 sampai dengan 30 tahun, kasih kode apa? Kita kasih kode B ya, karena dia di tengah. Ya. Kita kasih kode B karena dia di tengah. Oke, B. Kemudian yang kode C itu adalah di atas 30 tahun. Di atas 30 tahun. Lebih besar dari 30 tahun. Itu kita kasih kode C, ada nggak C? 1. Ada 1 di atas 30 tahun. Kepencet, Pak. Tadi usianya salah. Salah. Oke. Maaf. Bentar ya, kita rapiin dulu ya. Oke. Kemudian 17 sampai 20 tahun. Kita kasih kode A. Sekarang kita cari dulu nih yang C. Mana yang C? Yang ini ya. Siapa tadi yang mengaku tadi C? Ini datanya C tadi itu. Saya, Pak, kepencet tadi. Oke. Umur Anda apa? Umur saya masih 22. 22, berarti B ya?
Iya Pak, maaf ya Pak. Nah, kalau kayak gitu kan nanti nggak mungkin nanti Anda kalau misalnya ada kesalahan seperti ini, Anda nanya-nanya sama responden Anda kan. Nah, itulah salah satu contoh hari ini di mana skala itu ketika dikasih online, maka rawan kesalahan. Gitu. Bayangkan Anda sudah punya datanya, terus kemudian misalnya respon udah pergi respondennya. Anda kan nggak bisa tanya ini, yang Anda percaya itu datanya benar gitu. Padahal sebenarnya dia kesalahan dalam mengisi. Nah, itu salah satu contoh di mana nanti data Anda itu banyak nggak bagus. Kenapa? Karena ada kesalahan pengisian. Nah, ini sekarang kan karena ada orangnya di sini, jadi ngaku gitu kan. Nah, ternyata umurnya itu nggak ada yang 30 tahun. Semua itu range-nya itu ada di umur 17-20 dan 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Tapi it's okay lah ya, karena kita lihat di sini datanya, jenis kelaminnya itu semuanya sudah diukur, jadi tidak ada lagi data yang dalam bentuk kalimat. Kalau kelas ini mudah sekali saja kalau kelas ya, karena kita simulasi. Kalau kita buat kelas di sini R5C, kita ganti dengan kelas C saja. Ya, kelas C, bebas. Sementara dengan R5D kita ganti dengan kelas D. Karena dia harus satu huruf saja. Ya, kalau Anda buat dua huruf kacau itu, software-nya nggak bisa baca. Nah, ini juga bagus karena kenapa? Karena ini terjadi kerahasiaan. Kita nggak tahu nih siapa, misalnya nomor 18F, ya, kelas C, nah, itu kita nggak tahu itu. Jadi bervariasi datanya. Oke, selanjutnya domisili. Domisili juga demikian, harus kita ganti juga. Domisili kita ganti. Misalnya di sini domisili kita ganti yang Depok dulu ya. Depok dulu kita ganti domisilinya menjadi Jakarta dulu ya, yang paling utama. Jakarta dulu. Jakarta kita kasih kode A ya. A kita ganti Jakarta. Oke, sudah. Kemudian apa lagi? Depok ya. Depok kita ganti dengan B. Tolong ingat ya. Depok. Ketua kelas yang record catat ya. Saya karena nggak mencatat ini. Jadi yang A itu adalah Jakarta, B itu Depok. Bekasi, Jabo, oke, Bekasi ya. Bekasi C ya. Tolong catat Bekasi itu C. Oke, kemudian Tangerang itu D. Tangerang itu D. Kemudian Bogor itu E ya. Kita ganti dengan E. Baik. Domisili A apa artinya? Jakarta, Pak. Jakarta, Pak. Kalau B? Depok, Depok. B? Bekasi, E? Tangerang. E? Bogor. Bogor. Bogor ya. Baik. Nah, ini karena ini udah, berarti yang tinggal selanjutnya itu adalah kita harus membuat ya. Harus membuat ini datanya. Ya, ini kita hapus saja karena terakhir ini. Kita hapus saja. Kita nggak perlu data ini. Kita butuh itu adalah ada 20 butir. Ya, jadi kita susun dulu. Ingat ya, di sini di atas karena masih butuh pertanyaan, maka kita ganti dengan tulisan item 1. Ya. Ini item 2. Nah, ini kita ganti dulu nih di atasnya ini. Sampai item berapa? Item nomor berapa? Item nomor 20. 20. Bisa ya semuanya ya? Ini Excel-nya kita rapikan. Ya. Ini item-itemnya. Jadi kita master itemnya itu Anda pegang juga itu item nomor 1 itu apa, item nomor 2 itu bagaimana gitu ya. Makanya angket itu setelah Anda buat kisi-kisinya, Anda betul-betul pegang tuh yang nggak boleh itu kisi-kisi itu dibuang begitu saja. Kemudian karena kisi-kisi itulah yang akan menunjukkan mana item-item nanti yang akan dianalisis. Nah, jangan sampai nanti Anda salah menganalisis datanya. Nah, sekarang kan karena pilihannya itu sangat sesuai, sangat tidak sesuai, maka kemudian data ini kemudian kita olah.
Ya, jangan sampai nanti datanya nggak jadi diolah gitu. Sekarang kita lihat dulu. Nah, sekarang pertanyaannya ini kan yang udah diubah nih, yang ini udah dirubah, panel ini udah dirubah. Nah, kasih tanda biar nanti Anda nggak kebingungan ya. Ini panelnya ini udah dirubah. Nah, yang ini adalah data respondennya. Sementara data yang di sini adalah data apa? Data jawaban respondennya. Tapi data ini karena masih huruf-huruf semuanya sangat sesuai, tidak sesuai. Nah, itu kan dibalik angka, dibalik kata-kata ini kan ada angka ya. Jadi misalnya bobot skornya itu ada gitu. Jadi makanya harus dibuat dulu dari sangat sesuai ini menjadi angka-angka tertentu. Nah, sebentar, sebelumnya kita cek kembali angketnya. Oke, saya tolong dibantu yang R ditandain, sebut saja item-item yang R, tolong dicatat ya, masing-masing catat. Nomor pertama, nomor 3, tandain dulu tuh, nomor 3. Sudah ditandain? Sudah ya. Nomor berapa lagi? 5. Ya, 5. Kemudian nomor 6. 6. Kemudian nomor 9. 9. Nomor 10. 10. Nomor 11. nomor 13. catat ya, nomor 15. 16. 19. sudah catat semua? Sudah ya? Oke. Kenapa harus dicatat? Karena kita mau nandain. Kita mau tandain datanya. Kita mau tandain datanya. Oke, baik. Nomor berapa yang tadi? 3. Tandai nomor 3 sebagai yang unfavorable. Nomor berapa lagi? 5. 5 dan 6 ya, benar ya? Iya. Apa lagi? 9. 9. 10. 9, 10. 11. 9, 10. 11. 11. Kemudian 13. 15. 16. 16. 19. Ya, beres semua. 15 juga. 15. 15. Udah beres. 19. 16. Udah 19 beres ya. Coba dicek dulu. Ya. 3, 5, 6, 9, 11. 12, 13, 15, 16, kemudian 19. Oke? Paham ya? Oke. Nah, kalau Anda buat itemnya itu nggak ada favorable, nggak ada unfavorable, Anda nggak perlu seperti ini. Tapi ketika nanti misalnya Anda buat angket Anda itu, skala Anda itu ada yang favorable, unfavorable, Anda nggak boleh langsung analisis. Anda harus ubah dulu, tandain dulu ini. Kenapa? Karena ini datanya ini data yang di reserve, dibalik. Makanya dikasih tanda seperti ini. Paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah item nomor 1. Kita ganti dengan, karena dia favorable, maka kita ganti. Sangat sesuai, jawabannya berapa? 5. 5 ya? Oke, 5. Kemudian sesuai? 4. 4 ya. Cukup sesuai? 3. 3 ya. Tidak sesuai? 2. Ada lagi nggak? Sangat sesuai? 1. Sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuai ya. 1 ya.
Bersih ya, udah berubah jadi angka semua ya. Nomor 1 ya. Oke. Nomor 2. Kita replace. Sesuai, sangat sesuai berapa? 5. 5 ya. Hati-hati ya, kalau ini memang harus gini, karena kalau tidak seperti ini, khawatir datanya tidak bagus. Sesuai artinya 4, kemudian cukup sesuai, nilainya 3, kita ganti. Tidak sesuai, dikasih 2. Kemudian sangat tidak sesuai, dikasih berapa? 1. 1. Sorry, tadi berapa tadi? Kita ulang. Kita kembalikan dulu ya. Oke. Tidak sesuai dulu ya. Refresh dulu. Sangat sesuai. Oke, sangat sesuai. Sangat sesuai. Kita ganti dulu. Kita ganti dengan 5. Oke, kita refresh. Oke. Kemudian sesuai, kita ganti dengan 4. Cukup sesuai, kita ganti dengan 3. Anda ngerti kan kenapa dia cukup 3 tidak 4? Anda mengerti kan? Oke, Pak. Karena diganti dengan membaca katanya gitu. Tapi harus Anda ganti itu. Tidak sesuai nilainya 2 ya. Jadi tidak 4 ya, tidak 4 ya. Karena sesuai itu tadi 4. Kemudian sangat 2. Artinya apa? 1 ya. Beres ya? Sudah 2 nomor, kita beresin. Sekarang kita mulai yang negatif di nomor 3. Kalau negatif sangat sesuai menjadi 1. sesuai menjadi 1. Sesuai menjadi 1, kita refresh. Oke. Kemudian sesuai berapa? 2. 2. Oke. Cukup sesuai berapa? 3. Sabar ya, memang harus sabar kalau buat kayak gini. Jangan ada yang merasa seperti apa ya. Karena memang kalau mengukur itu nggak boleh salah-salah, harus teliti ya. Jangan sampai nanti Anda belum buat seperti ini, maka nggak teliti. Tidak sesuai berapa? 4 ya? 4. Jangan lupa itu. Ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Udah beres semua ya? Tapi kita ulang dulu yang 2 ini biar sekalian, biar lebih cepat. Replace. Tidak sangat sesuai. Berapa? 1. Kemudian sesuai, dapat poin. 2. Kemudian cukup sesuai. 3. Kemudian tidak sesuai. 4. 4. Tidak Tidak sesuai ya. 5. Beres ya.
Beresin, kita rapiin lagi. Pak, yang item 3 belum ada 5-nya. Kenapa? Item 3 cuma sampai 4 tadi, Pak. Ya memang karena tidak ada pilihan jawabannya. Ada nggak? Iya, Pak. Karena kalau ada pilihan, kan nggak harus ada jawaban 5-nya gitu. Tergantung responden yang isinya gimana. Ya, meskipun itu ada opsinya, tapi karena nggak ada yang ambil opsi itu, makanya nggak keisi. Gitu ya. Jadi Iya, Pak. jangan aneh kalau misalnya nggak ada 5-nya, kok nggak ada 5-nya ya? Gitu kan. Enggak, kan bergantung jawabannya responden. Kalau respondennya jawab ngisi kan ada pasti. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Apa boleh buat gitu. Ya. Iya, Pak, siap. Selanjutnya kita rapikan lagi yang ini, kita ambil yang apa? Kita coba ambil semuanya ini dulu, kita rapiin. Kalau mau cepat, mudah-mudahan ini bisa caranya ya. Kita blok dulu. Sekarang kita replace. Coba. Sangat sesuai. 5. 5. Oke, bisa ya. Kemudian sesuai. 4. 4. Kemudian Cukup sesuai. Kita kasih 3. 3. kemudian apa lagi? Tidak sesuai. 2. Terakhir Sangat tidak sesuai. 1. beres ya. Sisa yang apa? Yang unfavorable, karena yang favorable sudah kita rapiin ya. Oke. Oh, nomor 20 belum ya? Tadi kita nggak lihat nomor 20. Oke, apa? Ini kita rapiin dulu nih. Soalnya ketutup sama Zoom-nya ini. Sangat sesuai, kita kasih nomor 5. Pas bobotnya 5 ya. Kemudian kita kasih sesuai. Kita kasih kode 4. Cukup sesuai. Kode 3. Tidak sesuai. Kita kasih kode 2. Ada lagi nggak? Oh, sangat tidak sesuai ya. Beres ya, udah bersih ya. Sekarang terakhir kita rapikan yang warna ini. Tandain dulu. Jadi biar menggantinya itu lebih lebih mudah. Replace, oke. Sangat sesuai. Berapa? Unfavorable. 1 ya. Sangat sesuai 1. Oke. Sesuai. 2. Kemudian cukup. 3. Ya. Kemudian tidak sesuai. Berapa? 4. 4. Lima ya. Iya, 5. Ya, data kita udah clear ya. Ini data kita, data yang dari kelas D dan kelas C terkait dengan sphere of intimacy. Kita bisa lihat di sini datanya sudah dirubah semuanya. Data panel ini biar lebih mudah. Saya coba ganti warna.
Kasih warna biru ya. Data ini adalah orangnya, dan ini adalah itemnya, dikasih tanda warna kuning itu untuk yang unfavorable, dan yang nggak dikasih tanda itu yang favorable. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan sebelum kita lanjut. Desain dulu. Ya. Silakan. Ada kesulitan mungkin atau misalnya seperti apa? Ada? Tidak ada? Nggak ada ya? Ada. Baik. Kalau tidak ada, filenya udah selesai, maka siap diolah. Maka filenya siap diolah. Kalau udah seperti ini, udah periksa dulu. Ini nggak ada ya, nggak ada yang bentuk kalimat, bentuk kata, sudah semua berupa angka untuk angketnya. Maka selanjutnya file ini Anda save as. Ya, ingat ya, filenya di save as, file, kemudian save as, kemudian kita pilih filenya itu adalah modelnya CSV ya. Ya. Ini nampak enggak? Nampak ya? Ya, ya kelihatan, Pak. Ya, Pak. Nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. CSV dalam kurung koma delimited ya. Ya. Oke. Anda backup ini. Kemudian kita close. Baik. Sudah? Kalau sudah, berarti sekarang kita apa? Kita sekarang buka softwarenya. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Tidak ada? Jelas ya? Oke, kalau jelas, sekarang kita buka softwarenya dulu. Ini softwarenya. Ketika pertama kali buka, software step itu akan menunjukkan panel seperti ini. Ya. Iya, Pak. Oke. Anda import datanya dari apa? Ini kelihatan nggak Winstep Telekomnya yang ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Anda klik import from Excel, R, ESIS, SPSS, Data, dan Table Text. Anda ambil ini, klik, nanti di situ ada pilihannya. Nampak nggak yang ini? Nampak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ambil Excel-nya ya, Excel. Nah, ini select file Excel-nya. Ya. Bisa Anda ambil Excel-nya, bisa Anda ambil yang CSV-nya. CSV itu disimpan untuk keadaan jaga-jaga. Jadi ambil yang latihannya. Ya. Anda boleh cek dulu filenya. Ya. Open dulu filenya, benar. Ya, oke, ini. Oke, berarti kita ambil file Excel-nya, kemudian kita open. Nanti dia akan modelnya seperti ini. Oke, ini agak hati-hati ya, jangan sampai nanti Anda mengalami kesulitan yang berarti. Nah, di sini Anda perhatikan nih. Ya, ini jangan diubah ya, yang ini jangan diubah-ubah ya. Ini biarin aja nih. Ya. Oke. Oke, paham ya? Pak, mohon maaf, Pak. Ini nggak full screen ya, Pak? Kenapa? Ini nggak Iya, full Pak, nggak screen ya? Nggak Karena muncul yang- apa-apa, Pak. Ya, yang ditampilkan hanya yang Winters-nya aja. Iya, yang layar warna putih, Pak. Ah, yang ininya, Pak. Nah, itu tadi makanya saya tanyain tadi, maksudnya karena tadi itu udah tadi kelihatan nih ya sebelum yang ini. Ya, kelihatan tadi, Pak. Kelihatan, Pak. Belum kelihatan, Pak. Bisa gedein ya. Yang ini kan di atas ada panel-panel ya. Dan yang ini jangan diganggu-ganggu. Yang harus Anda perhatikan itu yang warna merah ini. Nah, yang warna merah ini ada item respond variable
jangan dihapus, do not delete this line, ya. Karena dia minta item, maka Anda ambil itemnya di bawah, ini item, dari nomor E. Ini item, perhatikan E, sampai item, sampai sini, ya. Ini item. Anda copy, jangan copy, cut, Ctrl X, hilangin. Sorry, ketinggalan satu item. Ini, sampai item nomor 20. Item 1, item 2, item 3. Ini saya gedein ya. Nah, ini dia. Itemnya ini. Item 1, 2, sampai dengan item 20, Anda cut. Bawa ke sini. Nah, jadi gini. Itemnya di atas. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Ya. Itemnya ini dipindahin ke sini. Karena kalau nggak dipindahin ke sini, dia nggak bisa baca. Ya. Kemudian, karena ini ada di bawah person, maka person dipisahkan juga. Person itu yang ini, A sampai dengan E. Nah, person. Cut, bawa ke sini. Ya. Jadi di sini tidak ada lagi informasi, hanya variabel, case number, dan row number. Itu nggak ada lagi. Udah kosong di sini. Jadi dia dipindahin, dimasukin ke variabelnya. Proses codingnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya item ada 30, ya 30 Anda masukin ke sini. Kalau item Anda 50, ya 50 Anda masukin di sini. Yang penting sini adalah maunya item. Jangan dicampur dengan apa? Dengan informasi person. Makanya tadi saya buat di Excel itu ditandain tuh warna-warnanya, biar Anda paham tuh. Mana yang punyanya orang, mana yang punyanya item. Ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjut. Yang bertanya, karena ini kalau diulang nggak mungkin diulang lagi nih. Ya, paling Anda putar videonya. Pak. Ya, silakan satu-satu. Silakan, siapa? Ya Pak, tadi saya kan rada bingung juga sih, tadi kan layarnya nggak kelihatan ya, tiba-tiba udah buka filenya, saya pengen tahu di sini aja sih Pak. Kenapa? Sorry, suaramu kecil sekali. Minta ulangi Pak yang tadi. Yang mana? Yang dari buka filenya aja Pak, karena tadi saya bingung juga nggak ada apa, cuma layar putih. Oke, baik. Saya cancel dulu ya kalau gitu ya. Oke, ini saya stop dulu ya. Oke. Baik. Sekarang Excel-nya udah beres ya, udah rapi ya. Sekarang kita lihat kembali. Ini nampak ya? Nampak, Pak. Ya Pak. Iya, kelihatan Pak. Ya Pak. Tulisan welcome step-nya nampak? Nampak. 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 Kelihatan Pak. Ya, saya mau pastiin dulu nih, apa bacanya? Welcome to Winstep, Pak. Would you like that solving from RCS? Oke, baik, udah. Control. Berarti Anda baca ya. Oke. Jadi ketika pertama kali membuka itu yang kita lihat itu adalah tampilan seperti ini default-nya. Klik programnya itu pasti munculnya tuh seperti ini. Kalau nggak muncul seperti ini berarti salah instalasi. Oke, clear ya? Clear Pak. Clear, Pak. Nah, karena file kita berasal dari Excel, maka kita cari yang modelnya di sini, import data dari Excel. Maka klik di sini nih, import data dari Excel. Klik, kemudian kita cari Excel-nya. Kelihatan ini inputnya dari Excel? Enggak. Enggak, Pak. Enggak Pak. Kelihatan, Pak. Ini kalau ini kelihatan. Pak. Ah, ya ini kelihatan, Pak. Nah, ya kelihatan Pak. Baru kelihatan Pak. Kelihatan ya. Kelihatan tuh. Sekarang saya bisa gedein. Di sini ada select Excel file. Panel ini belum aktif. Ya, karena kenapa? Karena belum kita select file. Maka kita cari dulu file kita itu, yang mana file kita. Ya, cari select file, kemudian ambil file Excel-nya. Nanti kalau diambil itu otomatis bakal seperti ini, dia muncul secara otomatis. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Yang ini mouse codingnya jangan diutak-atik, satu huruf pun nggak boleh diutak-atik ya. Makanya perhatikan betul itu, jangan sampai Anda salah di situ. Yang Anda fokuskan di sini adalah bukan yang di atas ini, tapi Anda perhatikan item yang warna merah ini.
Yang warna merah ini adalah menggambarkan item dan person. Kalau Anda belum entry ke atas, itu belum bisa. Maka Anda perhatikan dulu apa yang diminta. Oh, oke, item respon variabel. Berarti variabel item ini dimasukin dulu. Variabel item itu ada berapa item kita? Ada 20. Ya, maka dari sini Anda ambil. Ya, Anda ambil 20, cut. Kemudian pastekan di sini. Nah, kalau misalnya item Anda 30, ya 30 Anda masukkan ke sini. Kalau 40, 100, 1 juta, 1 juta, masukkan semua di sini. Karena kenapa? Tidak akan bisa running programnya kalau itemnya itu Anda belum masukin semua. Jadi makanya tandain itu di Excel-nya, supaya Excel-nya itu benar-benar bisa readable, bisa dibaca oleh software. Ya. Apalagi yang belum? Personnya, Pak. Ya, personnya belum masuk. Jadi kalau kayak gini cuma item doang, kita nggak tahu orangnya yang mana. Maka ambil personnya. Ya, ambil personnya. Cut. Kemudian pastekan di sini. Udah juga seperti ini. Sehingga jelas di sini adalah wilayah item, di sini adalah wilayah person. Ada pertanyaan, silakan. Kalau misalkan itemnya ini ditaruh lebih dari 100, kata Bapak, ini bisa mengalami crash nggak, Pak? Nggak bakal crash. Karena di sini item sampai 9 juta. Oh, baik, Pak. Ya, yang paling kalau jadi masalah itu kalau misalnya ada masalah di Windows-nya, instalasinya nggak bagus, makanya laptopnya laptop yang sehat, ya, jangan laptop yang sakit-sakit, ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi, silakan. Pak, tadi waktu select Excel-nya itu udah manual langsung masuk, Pak? Ya, dia otomatis itu. Iya, baik, Pak. Ada lagi? Ya. Boleh lanjut? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Kalau udah seperti ini, maka tabel di atasnya ini jadi, ya. Ada construct instance file. Perhatikan, ada nggak? Ya, ini ya. Nampak? Ya, saya nggak bisa gedein itu karena itu udah maksimal. Ya. Ya, ada, Pak. Ya, ini warna hijau ini ya. Oke, kita klik construct instance file. Maka kalau diklik, maka diminta untuk save datanya. Ketik dulu data. Ini misalnya ini ya, saya contoh, nampak nggak ini? Nah ini. Ini ya. Jadi kalau kita klik itu dia muncul kayak gini nih. Ya. Jadi dia minta save dulu. Saya kasih nama data R5CD ya. Kemudian saya save. Ya. Oke. Kalau udah di save, dia secara otomatis akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Saya gedein ya. Ini dia. Ini jangan diganggu-ganggu ya. Jangan diganggu-ganggu nih. Ya, ini jangan diganggu-ganggu. Dari atas sampai di bawah, Anda perhatikan, ini sudah terbaca secara software ini, angka-angkanya. Agak-agak aneh ya pas ketampilannya ya, tapi nanti Anda terbiasa, latihan aja. Makanya putar video saya ini. Ya, minta sama yang rekam itu ya. Putar video saya, perhatikan. Nah, di sini Anda perlu nambah coding dulu. Ya, Anda perlu nambah coding. Tambahannya di mana? Perhatikan di bawah total score, di bawah ini total score, Anda enter di sini, Anda enter. Enter. Nah, seperti ini. Anda ketik di sini MNSI sama dengan Y. Oke, tambahannya itu. Sekali lagi, tambahkan di situ outfit MNS key. Perhatikan baik-baik. Sudah? Paham? Ya? Ada pertanyaan?
Itu Pak, kalau nggak pakai coding gitu nggak bisa ya Pak? Apa nggak kebaca Pak? Kalau Anda pakai ini, Anda kurang nanti menganalisisnya. Sementara kita harus punya analisis tambahan. Ya. Tambahkan di situ MNSQ sama dengan Y, kemudian di bawahnya tambahkan lagi PRCOM ya, sama dengan R. Ya, catat aja tuh, jangan sampai nanti Anda lupa tuh. Ya, di bawah antara total score dan person label itu ada tambahan coding. Ya. Nah, tambahan MSQ sama dengan Y, kemudian PRCOM sama dengan R. Yang lain nggak usah diutak-atik. Ya, yang lain nggak usah diutak-atik. Sudah? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, maaf izin. Berarti total skor itu jangan diutak-atik, kita tambahin aja yang MNSQ sama PRCOMP ya, Pak? Ya, betul. Ya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Nah, makanya tadi saya sudah bilang kan pakai jangan pakai laptop, jangan pakai HP. Pakai HP itu kecil itu, nggak bisa kelihatan ya tuh. Pakai Pak, laptop. mohon maaf Pak. Ya. Itu kalau yang PRCOM itu buat yang person label atau buat total score juga? Enggak, ini kode-kode umum. Oh, ini hanya kode umum doang ya, Pak ya? Ya, ini nggak usah kalian, yang penting ikuti aja di bawah total score sebelum person label. Nih, masukin aja angka ini. Oh, oke, Pak. Oke Pak. Cuman itu aja yang Anda utak-atik ya. Awalnya kan kayak gini, itu nggak ada ini. Awalnya kan kayak gini kan? Ya. Anda cuman tambahin di bawahnya aja. Sorry. MNSQ sama dengan Y, kemudian enter lagi, PRCOM sama dengan R. Oke, kalau sudah seperti ini save, tinggal file, kemudian save. Jadi kelihatan seperti ini tampilannya. Oke, sudah? Kalau sudah di save, file, save, kemudian close. Close ya, close. Set. Udah. Kalau udah di close, maka dia kembali kepada halaman ini. Ya. Jadi tadi ditambahin codingnya, kemudian di save lagi, lalu di close. Setelah di close, Anda klik launch WinStep. Klik launch WinStep. Oke. Klik launch WinStep, klik. Maka akan muncullah tampilan seperti ini. Nggak muncul Pak. Bentar ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Muncul ya. Maka inilah analisisnya. Kalau udah muncul seperti ini, maka tekan enter 2 kali. Tekan enter 2 kali. Nah, dia akan baca softwarenya. Ya. Oke. Baik. Kalau sudah seperti ini, berarti analisisnya sudah selesai. Ya. Jadi, inilah hasil perhitungannya. Dan sekarang, lihat apa tugasnya yang pertama. Coba buka, apa hasilnya tugas yang pertama. Yang diminta itu apanya dulu? Tugasnya apa tuh? Laporan akhir, apa yang diminta yang pertama? Apa yang mau dilaporkan dulu? Coba cek. Yang punya catatan itu. Nah, lupa pula. Supaya ditunjukin. Ada nggak? Apa yang diminta tuh? Sudah pernah saya kasih di awal-awal tuh, laporannya. Tadi tunjukin mana yang mau diklik.
Ini saya nggak ngapa-ngapain ini. Ini saya biarin saya idle aja nih. Karena udah selesai, saya enter 2 kali, berarti persiapan analisisnya. Apa yang diminta di situ? Yang pertama. Tidak ada. Reliabilitas item, Pak. Reliabilitas Item. item. Benar ya? Oke. Untuk reliabilitas item, maka klik output table. Ya. Klik di atas ini output table, sudah. Ya. Kemudian nanti cari di situ summary statistik. Cari summary statistik. Catat itu ya, jangan sampai kelupaan. Untuk mencari reliabilitas item, maka cari summary statistik. Di output table, klik summary statistik. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Oke, baik, kita klik. Maka akan muncul tampilannya di dalam Windows yang lain. Ini dia. Apa yang diminta? Yang tadi? Reliabilitas item. Reliabilitas item. Maka lihat sini, measure item. Measure item. Lihat item reliabilitasnya yang real. Ini. Berapa itemnya reliabilitasnya? 0, 0, berapa? 96. 96. Buka PowerPoint saya yang di dalam software itu. 0,96 itu artinya apa? Masih simpan nggak? Itu kan dalam software ada tuh PPT saya tuh. Yang ini. 0,96 itu masuk dalam kategori apa tuh? Sangat baik. Ini reliabilitasnya sangat Sangat baik. baik. Berarti itu itemnya sangat baik tuh. Oke, baik. Apalagi yang ditanyakan lagi? Konsistensi person. Konsistensi person. Konsistensi person itu adalah nilai ini. Masih di tabel yang sama, tapi nilainya ini. 0, berapa? 51. 51. Kalau lihat tabel PPT saya, artinya apa? Konsistensi personnya? Maknanya apa? Oh, 0,51 masuknya di mana tuh? Kurang baik. Kurang baik ya. Oke, berarti orang-orang yang ngisi tadi itu orang-orangnya gimana itu? Kurang baik ya, kurang serius. Kenapa telah diukur ternyata kalian itu nggak cukup baik untuk ngisi instrumen itu. Instrumennya bagus tapi orangnya nggak bagus. Orangnya maknanya tuh kayak gitu. Karena reliabilitasnya itemnya itu 0,96 tapi andanya itu 0,51. Yang bagus itu anda itu minimal dekat 0,90 lah. Itu baru oke itu. Ya. Yang ketiga apa yang ditanya? Keseriusan saat pengisian instrumen. Oh, Validasi, oke. Pak. Kenapa? Validasi. Yang ketiga, Keseriusan pengisian. keseriusan pengisian instrumen. Yang ketiga, bener nggak? Iya, keseriusan, Pak. Iya, Pak. Oke, keseriusan itu di sini dia, person reliability. Ingat ya, measure person. Ini 0, berapa? 46. 46. Artinya apa itu 0,46? Kurang baik. Kurang baik. Ada tuh kurang bagus. Jadi kelas, jadi yang pertama itu adalah ini satu, ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi satu tabel ini pun Anda sudah selesai, tugas Anda sudah selesai. Menjawab 3 persoalan. Nomor 1, soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3.
Tapi Anda harus bisa buat analisisnya. Kenapa? Pertama, instrumennya bagus, reliabilitasnya sangat baik. Tapi yang kedua apa yang ditanyakan? Ability performnya, Pak. Konsistensi persen. Tapi kok orang-orangnya itu nggak konsisten. Ya, itemnya bagus, orang-orangnya nggak konsisten, kemudian konsistensi orangnya juga menjadi Tidak serius. ya, tidak serius. Gitu. Artinya Anda itu kalau kelas C dan kelas D digabung, C dan D digabung, itu orang-orangnya itu nggak jelas itu. Orang-orangnya nggak jelas, ngisinya itu sembarangan gitu. Instrumennya oke, orang-orangnya nggak jelas. Nah, gimana mau bagus coba? Gimana mau bagus? Nah, sekarang ini saya marah-marahin Anda itu karena kenapa? Ya, karena ketahuan sekarang itu nggak serius. Secara keseluruhan kelas C dan kelas D itu nggak jelas orang-orang. Kenapa? Karena nilainya terlalu rendah, 0,46. Kemudian nggak terlalu serius. Kemudian interaksinya nggak bagus, 0,51. Interaksi itu maksudnya ketika orang mengisi instrumen, dia punya konsistensi nggak, dia punya keseriusan nggak. Makanya dilihat dari dua nilai ini. Ya. Pastikan Chroma Alpha KR20 person raw score test reliability 0,51 ini 0,46 ini gimana coba? Ya. Item itu oke dia, itemnya oke. Artinya yang dibuat itu bagus, instrumen kamu itu bagus sekali, sangat bagus. Tapi ngasih orang yang nggak jelas, gitu. Disuruh kasih sama orang yang nggak jelas, ya kayak gini modelnya. Kayak misalnya saya punya angket bagus, sudah saya buat bagus-bagus item angket saya, tapi orang-orang nggak jelas. Artinya apa? Nggak bagus pakai online itu. Online itu nggak bermasalah itu. Kenapa? Karena bisa menurunkan reliabilitasnya. Coba Anda bayangkan misalnya, Anda udah buat bagus-bagus, tapi ketika Anda datang nanti kejadian di Anda, waduh, ini gila maksudnya kan? Ini kenapa 0,46? Artinya apa? Artinya apa? Artinya 46. Itu artinya apa? Di sini range-nya, perhatikan. Buka PPT saya itu. Coba ya, kurang baik loh. Nggak sampai 0,6. Gitu. Kurang baik. Gitu. Orang-orangnya kurang bagus. Tuh. Tapi instrumennya bagus, di atas 0,80. Ya. Gitu. Paham maksudnya penjelasannya? Paham, Pak. Paham ya? Mantap. Jadi software ini yang pertama dia bisa deteksi itu. Dia bisa deteksi mana apakah kualitas dari skala Anda itu bagus atau enggak, itu dilihat dari apa? Dari sini. Jadi jangan salah ya kalau misalnya banyak nggak lulus ya. Ini udah kelihatan tuh dari sini. Anda tidak bisa memprediksi itu responden Anda itu seperti apa. Makanya saya bilang dari awal, ngajuin skala itu pikir betul-betul. Pikir responden Anda, pikirkan bagaimana caranya. Karena kenapa? Karena bisa terjadi adalah instrumen Anda sebenarnya bagus, tapi apa? Tapi instrumen Anda responden Anda itu nggak bagus. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjut. Pak, saya izin nanya, tapi di luar ini maksudnya buat sampelnya itu, kita butuh berapa sampel, Pak? Sampelnya itu kan tidak boleh kurang, siapa bisa jawab? Ya. Ada teman yang bisa bantu itu, saya sudah berapa kali dikasih tahu itu sampel itu. Waktu di awal Bapak bilang, mesti Pak, saya yang sampel Bapak minta waktu itu. Coba Anda tanya teman-teman Anda itu, udah berapa kali saya ulang tuh masalahnya itu. Yang waktu itu kan Bapak pernah bilang 100 sampel ya Pak, itu beneran kita mencari 100 sampel? Ya ini kan emang kuliah itu main-main ya. Oh, enggak, saya berarti bener 100, keren saya enggak di bawah itu gitu Pak. Ya coba Anda flashback kembali lah, maksudnya saya bilang kuliah itu harusnya kan serius ya. Kenapa misalnya pertanyaan itu muncul lagi maksudnya? Itu kan sudah ditegaskan di awal, tapi itu juga harus hati-hati, ada teknik penarikan sampelnya. Kan saya bilang, makanya tetapkan lokasinya di mana, tarik sampelnya bagaimana, ada mekanisme tarik sampel. Bukan masalah minimalnya, tapi ada mekanisme tarik sampelnya. Kalau sampelnya 100 ya 100,
sampelnya 50, 50, berbeda setiap sampel itu. Karena kenapa? Karena orang itu menguji cobakan sesuai dengan karakteristik sampelnya. Ya. Kan sudah saya ajarkan kan cara menarik sampel. Anda sudah sampai buat tugas kan menarik sampel. Benar nggak? Benar, Pak. Ya. Kan tinggal dihitung aja sampelnya. Nggak ada lagi itu yang masalah minimal sampel. Kalau Anda dapat minimal sampel 100, ya 100. 2000 ya 2000, mau nggak mau jalanin. Gitu. Yang milih kan Anda, bukan saya. Kemarin disuruh-suruh ngajuin skala, disuruh-suruh milih sampel location. Nah, sekarang kan Anda ketahuan kan. Nah, baru kebingungan kan. Saya bilang banyak yang nggak lulus mata kuliah itu orang-orang biasa aja itu saya. Banyak yang nggak lulus mata kuliah IPA INSTAR. Iya, memang benar gitu. Karena memang kayak gitu, perencanaan mahasiswa nggak bagus. Ya gimana lagi? Masa mau disalahkan ininya? Jadi dikasih tahu dari awal kan. Serius. Nah, coba sekarang Anda dalam kondisi seperti ini. Yang Zoom berapa orang, gitu kan? Yang nyimak berapa orang, gitu kan? Ya terserah Anda lah. Saya kan cuma ngajarin kan. Yang nanti bakal ketahuan nanti yang lulus kan nanti ketahuan di software ini. Ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau separation itu apa, Pak? Separation. Iya. Separation itu artinya pembeda antara kelompok yang lebih tinggi dan kelompok yang lebih rendah. Kalau di sini berapa nilai separation-nya? 0,92. Oke, 0,92 itu artinya mendekati berapa angkanya? Mendekati berapa 0,92 itu? Mendekati 1. Mendekati 100. mendekati berapa? Mendekati 0,92 itu mendekati berapa? 1. 1,00. 1,00. Artinya apa? Hanya satu kelompok saja yang bisa dideteksi. Kalau di sini separasinya berapa? 4,78. Mendekati 5. 5,00. Artinya item ini bisa membedakan 5 kelompok. Kelompok yang sangat tinggi, kelompok yang tinggi, kelompok yang cukup tinggi, kelompok yang rendah, kelompok yang sangat rendah. Bisa dideteksi pakai skala ini. Tapi orang-orangnya nggak bisa dideteksi, cuma satu. Nggak tahu ini kelompok apa ini satu ini. Apakah sangat tinggi, karena memang jelek gitu, karena buruk gitu. Aturannya kan kalau misalnya kita mau menilai seseorang, itu kan ada 2 minimal. 2 itu 2,00. Kalau bukan baik apa? Kalau bukan baik apa? Tidak baik. Ya buruk, gitu. Nggak baik. Gitu. Kan gitu. Kalau menilai kan nggak boleh 1, menilai itu minimal ada 2 pilihannya. Nah tapi di sini dia cuma 1. Kita nggak tahu nih baik apa buruk. Karena saking jeleknya orang-orang di sini nih, dia akhirnya nggak bisa kedeteksi kelompok ini orang kelompok baik apa kelompok buruk. Ya. Kalau misalnya saya nilai kelas R5C misalnya, R5C itu kemampuan mereka itu seperti apa sih? Anaknya pintar-pintar apa bego-bego gitu kan? Hal seperti itulah. Ini kita mohon maaf kita bicara agak sedikit kasar, tapi kalau kita mau kasih bicara awam tuh ya kayak gitu. Misalnya ngomong kelas C dan kelas D itu kalau digabung, anak-anaknya itu pintar-pintar nggak sih? Atau misalnya sebaliknya, bego begitu. Kita nggak bisa jelasin itu. Kenapa? Karena dia cuma hanya 0,92. Artinya nggak cukup 1. Gitu. Kalau misalnya di sini ada misalnya 1,92 misalnya, berarti yang mendekati 2,00. Berarti ada kemungkinan ada yang baik, ada yang buruk. Atau misalnya ada yang smart, yang pintar, ada yang bodoh gitu. Bisa ketahuan orangnya itu gitu. Tapi kalau kayak gini nggak ketahuan karena cuma 1 gitu. Apa maksud saya? Ya, angka ini
membuat angka ini membuat orang itu tidak bisa menyimpulkan karena cuma satu, minimal itu 2,00, karena 2 itu artinya 2 kelompok. Kelompoknya anak-anak yang baik, kelompok anak-anak yang buruk, atau kelompok anak-anak yang pintar, atau kelompok anak-anak yang bodoh. Gitu. Makanya nilai separation-nya itu nggak bagus. Kenapa? Ya karena juga nilai reliability-nya nggak bagus, 0,46 malah. 0,46 itu masuk kemana sih sebenarnya? Kayaknya itu sangat ini deh. Oke. Nah, di bawah tidak baik, sangat tidak baik, di bawah 0,50. Gitu. Artinya apa? Ukuran kualitas dan konsistensi person yang mengisi item suatu skala adalah nggak bagus. Orang-orang yang ketika tadi saya kasih sebelum mulai perkuliahan, saya kasih kepada Anda tuh ngisi itu, Anda itu satu nggak serius, dua ada yang bercanda-bercanda, ketiga ada yang ngisinya itu asal-asalan gitu. Kedetek di sini. Gitu. Kedetek gitu. Dan siapa orangnya? Saya tahu orang itu siapa. Sebentar, saya akan tunjukkan orangnya siapa itu orangnya. Kan sudah saya pegang tuh masternya. Nah, secara tidak sengaja Anda menyetorkan nama Anda, menyetorkan diri Anda sebagai orang yang seperti itu di mata kuliah ini. Ya nggak apa-apa, kan biar ketahuan kan. Yang keempat, apa yang diminta? Item yang tidak valid. Item yang Tidak valid. tidak valid. Coba lihat PowerPoint saya. Coba lihat PowerPoint saya. Nah, ini dia. Ada di slide saya yang ke ini, kalibrasi item. Item yang valid itu di range berapa? Item yang valid di range berapa? 0,5 sampai 1,5. Ya. Jadi item-item yang valid itu adalah item-item yang nilainya 0,50 sampai 1,50. 150, Pak. Catat ya. Sekarang bagaimana cara carinya di software-nya? Nah, itu pertanyaannya lagi kan. Gimana cara carinya itu? Perhatikan, buka lagi. Buka lagi software-nya. Ini dia software tadi. Ya, ini software-nya. Klik output table lagi. Kemudian item fit nomor 10 sini. Sudah dicatat? Output table, item, column, fit. Sudah, Pak. Sudah ya? Kita klik, maka muncul tampilan yang juga menarik. Perhatikan item, nilai itemnya, outfit, MNSQ. Perhatikan di sekitar angka ini, mana angka yang range-nya di 0,50 sampai dengan 1,50. Mana yang lebih dari itu, mana yang kurang daripada itu. Mana? Coba sebut. Outfit MNSQ, yang ini outfit ya, outfitnya. Bukan yang infit, tapi outfit. Item nomor berapa? Coba sebut. Nomor 16, Pak. 16 sama 5, Pak. 16, berapa lagi? 5. Dengan nomor? 5. 5. Kenapa nomor 5? 0, berapa nomor 5? 0,58. Masa 0,58? Coba lihat kembali itu, range-nya. Cuma 16 aja, Pak. Cuma 16 saja, itu pun tipis ya, 0, selisih 0,5 ya.
Berarti dari 20 butir yang nggak valid berapa butir? Dari 20 butir ini yang nggak valid berapa butir? 1, Pak. 1. Satu, Pak. Satu. Satu butir aja. Satu butir ini dibuang, nggak digunakan lagi karena nggak valid. Jadi kita punya butir berapa? 19. 19. 19 butir saja yang bagus. Kalau sekarang itu adalah penentuan ujian, lulus nggak sih mahasiswa ini? Dari 20 butir cuma 1 yang gugur. Lulus nggak? Lulus nggak? Lulus, Pak. Kenapa lulus? Karena angkanya besar, Pak. Nggak terlalu jauh dari pembuatan itemnya, Pak. Minimal berapa persen butir yang boleh gugur? Materi saya yang pertama. Berapa persen? Aturannya berapa persen? Coba, ada yang ingat nggak? Untuk uji coba lulusnya mahasiswa itu itemnya nggak boleh gugur berapa persen? 0,05, Pak. Itu bukan itu, berapa persen? 70%, Pak. Mahasiswa bisa lulus kalau item yang dicobakan itu yang gugur kurang dari 20%. Kalau punya butir 20, maka berapa? Kalau butir Anda 20, maksimal gugurnya itu berapa butir? Coba itu. Kalau Anda punya 20 butir, yang boleh gugur berapa? 2. Berapa? 10, 4 4 butir ya? 4. 4 butir. Artinya apa? Kalau Anda punya soal skor uji coba itu 20 butir, yang boleh gugur tuh 4. Boleh gugur tuh 4. Di item mana saja boleh. Karena kenapa? Karena 4 itu, 20% itu adalah angka yang aman dalam pengembangan instrumen. Nah, sekarang 20 butir ini, berapa yang gugur? 1. Lulus nggak mahasiswanya? Lulus nggak mahasiswanya? Lulus. Lulus lah mahasiswanya. Dia buat item bagus. Itemnya bagus, cuma 1 yang gugur. Walaupun dia kecil, cuma 20. Tapi kalau dia di sini kedetek outfit MNSG-nya itu di atas tadi, 0,50, di atas 1,50, ada nih kelihatan di sini angkanya nih, nggak lulus itu. Misalnya ada angka di sini 0,48. Nah, ini kan di bawah 0,50. Ada angka di sini 1,58. Ya nggak lulus, 2 butir lagi. Ada yang angkanya 0,30 ya, nomor 3. Ada yang angkanya 0,20, sudah 4. Muncul 1 angka, item nomor 6 misalnya, 1,74. Udah 5 yang nggak lulus, sudah 5 butir yang nggak valid. Lulus nggak? Ya nggak lulus. Caranya bagaimana Pak untuk lulus? Ya uji coba lagi, hambur lagi tim Anda, uji coba lagi, cari lagi respondennya. Kenapa? Karena angkanya itu nggak aman. Masa Anda buah butir 20 gugur sampai dengan 10 butir, ini mahasiswa apaan ini? Nggak jelas mahasiswa ini. Ngaco gitu. Kenapa? Karena harusnya Anda itu kalau buat butir, harusnya sedikit yang gugur, 1 itu udah bagus sekali itu. Kenapa? Karena bagaimana caranya kok Anda mahasiswa BK, kok buat butir 20 aja gugurnya sampai 10 gitu. Artinya apa? Setengah 50% itu buruk. Ya. 50% itu nggak bagus Anda buat butir. Makanya kisi-kisinya mungkin nggak bagus, judgement-nya nggak bagus, konsultasi dengan dosennya nggak bagus. Akhirnya apa? Akhirnya ketahuan akhirnya seperti ini. Yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini software-nya. Dia kasih tahu kalau angka ini nggak aman. Gitu. Angka ini nggak aman.
Ya, kenapa bisa seperti ini? Ya karena bisa saja yang pertama, kisi-kisinya nggak bagus, teorinya nggak duduk, skala yang dikembangkan itu nggak bagus, maksudnya teori skala apa gitu kan, skala yang Anda pilih itu tidak bagus, atau konsultasi Anda kurang bagus, konsul Anda nggak bagus sama dosennya. Pak, ini tolong Pak dinilai dulu angket saya. Dosennya bilang, saya tunggu ya 2 minggu, Pak tanda tangan aja Pak, gitu Pak, saya butuh ini cepet Pak. Nah kayak gitu kejadiannya seperti ini. Jadi karena proses yang buruk, karena proses yang curang, akhirnya menghasilkan hasil yang nggak bagus. Gitu. Karena Anda dekat dengan dosennya, ya diatur aja, dosennya cuma tanda tangan aja. Ini udah bagus ini, tapi dia nggak kasih tahu Anda bagusnya yang mana, buruknya di mana. Nah, makanya angka-angka ini, ketika Anda buat skala Anda, perhatikan, 20 butir hari ini yang kita uji cobakan, yang gugur cuma 1. Ya, terlepas yang buat Paitsar, ya. Paitsar aja jadinya cuma 1 yang gugur. Nah, gimana bukan Paitsar yang buat, kan? Nah, Paitsar aja yang buat itu cuma 1 gugur itu, coba bayangkan. Nah, ini gimana mahasiswanya, kan? Nah, tapi kita nggak tahu, gitu kan. Kalau Anda tadi jawabnya itu bagus-bagus semua, bisa jadi semuanya valid. Tapi karena respondennya jelek, itu membuat satu gugur itu. Aduh, ini juga nggak sebenarnya juga 1 ini ya angka aman lah. Nggak ada yang sempurna kan. Nah, coba. Jadi kita hanya punya butir 19. Nah, tapi kalau ada mahasiswa misalnya punya butir sama seperti hari ini, ada mahasiswa misalnya Hanifah buat 20 butir, Pak, saya cuma 1 butir Pak yang ini, yang gugur Pak. Oh ya bagus, silakan, Anda udah lulus itu. Tinggal perbaiki aja laporan Anda. Tapi kalau misalnya sampai sekarang ada uji coba, Pak, kenapa butir saya 20 Pak, gugur berapa? Gugur 6, ulang sampai dekat UPM, batas waktunya pengulangan itu. Makanya uji coba, analisis, masih belum sampai target, uji coba lagi. Sampai dengan dekat UPM, itu saya kasih waktu. Jadi ada kemungkinan Anda turun ke lapangan itu lebih dari 2 kali. Turun pertama, 6 yang gugur. Turun kedua, 4 yang gugur. Nah, itu udah lulus di yang kedua ini. Gitu kan, misalnya. Jadi bisa saja Anda 4 kali ke lapangan. Ya, biasa aja, 4 kali itu 4 kali ngambil data maksudnya. Ada yang 3 kali ngambil data, ada yang 2 kali ngambil data, ada yang bahkan sekali ngambil data udah cukup. Nah, semuanya itu bergantung kepada proses yang Anda lalui. Berarti item nomor 16 tidak kita gunakan, berarti kita punya hanya punya item 19 nomor saja. Jadi final instrumen kita hanya 19 nomor. Dari 20 nomor yang kita rencanakan, yang kita dapatkan hanya 19 nomor saja. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau kita nggak punya responden, tapi pengen ngecek itemnya itu bisa nggak sih, Pak? Nggak bisa, Anda harus punya responden dong. Nggak bisa, Anda harus ada responden. Karena gimana angkanya keluar kalau nggak ada respondennya? Semua ini hanya bisa dilakukan kalau semua pengumpulan data udah clear. Anda udah ke lapangan, Anda sebar angket, Anda sudah buat coding tadi, dirapiin codingnya semuanya, masukin PRM-form R-nya, MSQ-nya Y, kemudian baru Anda enter, baru bisa keluar semua angkanya. Jadi nggak mungkin Anda itu menghasilkan angka seperti ini kalau nggak punya responden. Harus turun ke lapangan memang, harus ambil data emang. Gitu. Makanya menarik sampelnya harus hati-hati, betul-betul gitu. Kayak pertanyaan hari ini, misalnya, sphere of intimacy. Itu skalanya itu hampir semua orang bisa ngisi. Tapi coba misalnya skala kecemasan sebelum operasi. Berarti responden Anda itu harus yang orang yang mau operasi. Bayangin coba. Makanya memilih skala yang dikembangkan itu harus hati-hati. Bukan asal ngajuin skala. Kayak kemarin saya kasih izin skala, pakai WA, ngajuin skala yang 1, saya tolak, muncul lagi 1 lagi. Pak, kalau yang ini boleh nggak Pak? Pak, kalau yang ini boleh nggak Pak? Saya bilang, oh ciri-ciri nggak selesai anak ini.
Gitu. Kenapa? Karena ngajuin skalanya itu sama seperti belanja di pasar. Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Nggak gitu. Anda itu kalau ngajuin skala, pikir benar-benar itu apa yang mau dikerjakan. Kenapa? Karena nanti hasilnya bakal seperti ini. Orang yang expert saja itu pasti ada yang gugur. Terus pertanyaannya, kenapa kami harus belajar ini, Pak? Ya karena kalian mahasiswa BK. Masa mahasiswa BK nggak punya keterampilan? Gitu. Kalau misalnya Anda itu mahasiswa ekonomi, ya wajar. Misalnya banyak butir yang gugur, gitu kan. Anda misalnya punya buat butir 30, itu. Kemudian anak ekonomi yang buat, karena nggak tahu ilmunya, banyak yang gugur, jadi cuma 10 butir aja, ya wajar lah. Dia kan nggak belajar, dia bukan anak BK. Tapi kalau Anda itu yang BK murni, kalau Anda buat butir itu misalnya 20, terus yang gugur itu 17, yang hidup cuma 3 yang valid, itu mahasiswa itu ngaco itu. Kenapa? Karena dia mahasiswa BK, wajar gitu. Sama kayak dokter misalnya. Masa dokter misalnya nggak bisa bikin analisis terhadap penyakit pasien? Bukan dokter dong namanya. Sama seperti Anda juga. Masa Anda diminta buat instrumen, misalnya, tolong itu Fadila buat instrumen dulu. Kamu buat instrumen ini untuk mengukur kecemasan dulu. Ya Pak, siapa? Kamu udah tahu itu ketika ada instruksi seperti itu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dalam membuat instrumen. Uji cobanya kayak gimana, segala macam. Terus saya tanya, gimana ini tugas kamu? Bisa di kantor, gitu ya. Di sekolah misalnya. Bu, tolong dibuatin skala kesulitan belajar, misalnya. Terus skala konsentrasi belajar. Nah, kalian langsung tinggal buat. Nah, selesai. Uji cobanya. Mana hasilnya? Belum Pak, lagi uji coba. Nah, berarti paham nih mahasiswanya ini. Paham nih, gurunya paham. Karena dia harus uji coba dulu sebelum digunakan. Nah, uji coba aja, misalnya punya 20 butir tadi, karena targetnya 20%, Anda gugur 1, nah, berarti Anda punya butir 19. Nah, ini oke nih, berarti dia layak jadi mahasiswa BK, layak sarjana. Tapi kalau buat 20 butir, yang butirnya itu cuma 11, gitu kan, ini ngaco ini. Ini masa 50% gagal, gitu kan, ini kan namanya nggak bagus perencanaannya. Siapa tadi yang bertanya? Jelas ya? Iya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain lagi, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Bagaimana sih cara kita mengetahui kalau responden itu mengisinya serius atau tidaknya ya, Pak? Ketika kita memberi angket. Soalnya kan tadi Bapak bilang, kata Bapak tahu nih, kita siapa aja yang nggak ngisi serius, itu bisa dikasih contoh nggak, Pak? Jadi itu buat gambaran aja sih, Pak, sebenarnya. Ya itu sebentar, setelah ini penjelasannya. Ini kan dulu itemnya dulu nih. Ini kan dulu item nih. Saya bakal sebut namanya kok. Saya bakal sebut namanya karena saya pegang datanya kok. Tenang aja. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Jadi saya tahu ini mahasiswa ini nggak serius. Udah saya kurangin aja nilainya, ini nggak serius. Ini nggak serius, ini nggak serius. Di software-nya kebaca kok itu. Ini kan hanya itemnya dulu nih, makanya saya bilang. Dari yang tadi ngisi 72 orang, itu ada semua namanya tadi. Makanya tadi kan saya hapus dulu namanya, saya simpan dulu. Ntar kita ketemu tuh, siapa sih orangnya yang ngisi tadi itu, ngaco-ngaco tadi itu. Di kelas C siapa, di kelas D siapa, itu kelihatan itu. Jadi nggak usah khawatir lah yang seperti itu pasti objektif itu. Yang lain lagi, silakan. Daripada ini ya Anda ngaku aja dulu kan. Terus saya buka ininya apa? Ini nggak apa-apa, saya buka aibnya lah di sini, nggak apa-apa. Kelas C dan kelas D, biar tahu kan. Sengaja saya gabung ini supaya ketahuan. Ada pertanyaan lagi terkait dengan ini atau mau dilanjut langsung? Lihat dulu urutannya itu apa yang diminta di laporan, jangan sampai nanti nggak sesuai laporan lagi yang dilaporin. Apa yang ini sekarang yang diminta nomor berapa nih? Nomor 5 kalau nggak salah, Pak. Selanjutnya, apa lagi yang diminta? Person yang misfit, Pak. Person yang Misfit. Oke, person misfit itu adalah orang-orang yang di kelas C dan kelas D nggak serius ngisinya. Yang tadi yang baru-baru ditanyain tadi itu. Ya. Kita buka aja ya. Iya, Pak. Coba angkat tangan yang ingin dibuka. Coba angkat tangan, saya pengen tahu ini yang mau dibuka ini, biar tahu ini. Angkat tangan di Zoom. Pengen tahu dulu nih yang mau dibuka berapa orang.
Anda nggak ngangkat tangan pasti ketahuan juga kalau kan saya PM datanya. Saya mau tahu aja nih di kelas ini datanya seperti apa gitu. Oke. Banyak ya yang ingin. Oke. Oke, baik. Sekarang kita buka datanya ya. Person misfit, coba lihat person misfit, dari mana diambil datanya. Sama juga dengan melihat apa? Dengan melihat outfit MNS key-nya. Artinya apa? Kalau nilai orangnya itu 0,50 sampai dengan 1,50, berarti orangnya tersebut punya konsistensi, punya keseriusan dalam mengisi. Tapi kalau angkanya di bawah 0,50 dan di atas 1,50, maka angkanya orang tersebut tidak serius. Sekarang kita cek datanya. Klik output table. Klik output table, kemudian person. Di sini di samping item ada person. Jadi ini dia. Ini tempatnya. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah ya, kita klik. Sekarang perhatikan, inilah data orang-orangnya tadi tuh. Nah, ini di kelas C. Entry ini nomor urut orangnya nih, 56, 57, 45. Tapi Anda perhatikan apa? Perhatikan outfit MNSK-nya ya, outfit MNSK. Nah, siapa nih di sini orang-orangnya? Nah, lihat angkanya, perhatikan outfitnya dari angka sini sampai turun ke bawah. Ini ya. Tunggu dulu, saya clear dulu. Sekarang sebutkan ya, kita dari atas saya tandain di sini. Silakan. Nomor berapa? 56. Oke, kemudian 37, 45, 40. Sampai berapa tuh? Sampai berapa? Sampai angka 1, Pak. Di sini ya? Benar ya? Iya, Pak. Iya, benar, Pak. Berapa orang tuh semua tuh di atas? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 orang, Pak. Oke, 10 orang ya. Catat angka, catat nomor urutnya ini. Sekarang catat sekarang. Nanti kita buka orang-orangnya nih. Nomor berapa aja catat? Udah, Pak. Orang-orangnya catat itu. Kelas berapa itu? Kita ketahuan bentar itu. Lo catat? Sudah, Pak. Oke, turun lagi ke bawah. Lihat lagi angkanya tuh. Kerja sampai dia kelewatan tuh. Nah. Catat. Dari mana tuh? Ya. Nilai ini ya, outfit, nilai ini nih. Ya. Sejajaran ini nih, yang ini. Sejajaran ini. Di sini ya. Bukan ya, satu lagi atas ya. Benar nggak? Benar, Pak. Hitung. Siapa ini orang 1, ini? 2, 3, 4, 6 orang, Pak. Jadi total berapa? 16. 16 orang. Angka-angkanya sudah catat nomornya. Sudah. 16 orang ini pengacau ini. 16 orang ini orang yang nggak serius ngisi tadi ini. Kenapa outfitnya itu dia di bawah 0,50 dan di atas 1,50. Ada 16 orang. Oke, kita buka ya orang-orangnya. Biar transparan. Saya suka kalau transparan. Yang pertama, nomor berapa? 56. 056. Sebentar. Nomor 56. Kita tandain lah di sini.
Nah, ini orang-orangnya ya. Nomor berapa? 56, Pak. Kita ganti dulu nih. Sini. Lihat dulu nih. Oke, nomor berapa? Berapa? 56, Pak. Gimana? Siapa tuh 56? Pak, itu 57, Pak. Lihat tuh nomor urutnya tuh. Oh iya, maaf. Siapa tuh? Siti Romla. Romla. Satu lagi. 37, Pak. Ya, itu juga. Udahlah, kalian ini buat masalah lagi di mata kuliah saya. Nah, siapa itu? Muhammad Rehan. Satu lagi. 45, Pak. Satu lagi. 40, Pak. Satu lagi. 17, Pak. Satu lagi. 1, Pak. Satu lagi. 32, Pak. Satu lagi. 29, Pak. Satu lagi. 30, Pak. Satu lagi. 63. 63. Satu lagi. 26. Satu lagi. 16. Satu lagi. Nomor 3, Pak. 13. Satu lagi. Dan yang terakhir 46. Oke. Kita filter. Sorry. Nah, kita filter dulu. Short. Oke, kita punya teman-teman yang tadi nggak serius ngisi ya. Secara angka statistiknya tidak memuaskan. Jadi sebentar. Secara angka statistiknya itu nggak memuaskan. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Oh, sorry. Terapin dulu ya. Terapin dulu ya. Terapin dulu. Iya, ya.
Sebentar. Enak ya. Ya, ini yang kita tandain warna biru ini adalah respon-respon yang yang benar-benar secara angka itu tidak masuk ya. Jadi kalau ini menjadi catatan ya, kalau angka Anda tadi itu mengisi itu tidak terlalu konsisten sehingga ketahuan Anda secara keseluruhan yang membuat nilai dari statistiknya tidak maksimal. Silakan jika ada pertanyaan. Lu ditandain orang-orangnya nih. Mana Nabila? Saya, Pak. Kamu kenapa? Kenapa seperti ini? Kurang tahu ya, Pak, karena saya isi dengan jujur, Pak. Jujur belum tentu serius. Coba Anda ini analisis kenapa tadi Anda bisa seperti itu. Soalnya nilai Anda itu tidak sampai. Anda punya pasangan tidak? Punya, Pak. Anda punya masalah nggak dengan pasangan Anda? Pernah punya, Pak. Oke. Terus bagaimana Anda merefleksikan itu? Aturannya kan kelihatan ya. Ini dia nih. Wah, di mana orang-orangnya nih? Nah, ini. Nah. Yang lain ini nggak masalah ya. Yang lain ini pada serius semua nih anak-anak ini. Yang ini agak masalah. Sekarang kita bahas orang-orang ini, inilah yang mempengaruhi skor. Ya, ini mempengaruhi skor. Dari sekian banyak responden kita 72, ada 16 yang memang mempengaruhi skor akhir dari konsistensi. Tapi memang masalah itu ada pada mereka, tapi bisa juga berasal dari si pengumpul atau si pengembang skala. Sebagai contoh, di antara ini mungkin ada orang yang nggak punya pasangan. Sampai sini ngerti ya? Ketika orang nggak punya pasangan, dia nggak bisa jawab itu pertanyaan-pertanyaan intimasi itu. Kenapa? Karena intimasi tersebut dispesifikkan buat yang punya pasangan. Gimana cara tanya anak yang mengisi itu bisa jawab kalau dia nggak punya pasangan? Otomatis dia akan meraba-raba, dia akan mencoba untuk mengarang-arang, dia akan mencoba karena disuruh Pak Etsar, makanya dia coba isi gitu. Padahal sebenarnya dia nggak punya pengalaman di situ. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bagaimana caranya nanya kepada orang yang nggak punya pengalaman? Kamu pernah nggak ke Raja Ampat? Tahu nggak indahnya Raja Ampat? Dia cuma lihat di internet saja, tapi dia nggak bisa merasakan ketika dia berada di sana. Makanya dia nggak bisa jawab. Nah, itu ada faktor-faktor yang kenapa orang-orang ini nggak bisa jawab. Di samping faktor-faktor dia nggak konsisten, dia ngisinya ada beberapa soal yang dia isi itu nggak serius. Mungkin dia terburu-buru dan di atas centang saja, sehingga ya mungkin bisa serius Pak ngisinya, Pak. Ya serius, berapa nomor yang diisi serius gitu. Ya paling yang diisi misalnya hanya 20 nomor itu yang diisi cuma 8, cuma 7, ada mungkin cuma 10, punya cuma 12, sisanya dia cuma nembak-nembak aja item-itemnya itu. Makanya di sini ke-detect orang-orangnya ini. Atau memberikan jawaban yang outlier. Makanya disebut dengan outfit, karena jawabannya outlier, keluar dari konteks. Jelas ya? Mana tadi yang bertanya? Saya, Pak. Jelas kan? Ya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu ada nama Bu sini ada nggak? Nggak ada, Pak. Oh gitu. Saya kira kamu yang tanya, kamu pula yang ada nama kamu di sini. Nah, kan nama saya Muhammad Afriansyah, Pak. Nggak ada di sini. Udah, kayak gitu. Saya biasanya yang bertanya itu biasanya yang kena itu.
Alhamdulillah enggak sih. Ya enggak ya? Oke, baik. Ya Pak. Jadi tolong orang-orang ini perbaiki ya, perbaiki sikapnya, perbaiki situasinya. Ya, Romla, Bimo, Devita, Putri, Vina. Ini kelas mana yang paling banyak ini? Oh, kelas C yang paling banyak ya. Ini kelas D cuma 6 orang, 5 orang aja. Yang banyak kelas C. Ini orangnya ini. Ya. Ini tugasnya kelas C ini untuk membina 5 orang ini. Yang kelas C ini banyak ini. Kelas D juga ada tapi nggak banyak. Ya, banyak kan yang kelas C. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini teguran ya untuk Anda yang 16 orang ini, ya perbaiki sikap ya dalam perkuliahan. Karena Anda lah makanya data ini menjadi kurang bagus ya, jadi turun, harusnya bagus. Kalau Anda serius sedikit, mungkin Anda bisa membantu teman-teman data secara keseluruhan. Yang lain ini dari Kurota sampai dengan Nadia itu aman ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Sebelum saya akhiri. Ini panjang materinya, belum semua laporan yang kita bahas ya, masih ada. Silakan ada. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak. Ada ya? Ya. Oke. Baik, kalau nggak ada, untuk latihannya laporan sampai ke berapa itu laporannya? Laporannya sampai ke berapa di situ? Laporannya? 5, Pak. 5. Sisa berapa? Sisa 2, Pak. Sisa 2, oke. Sisa 2-nya kita simpan ya. Sebagai nanti belajar di pertemuan selanjutnya. Karena harus lengkap semuanya, baru nanti ada bisa usul laporannya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ada? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, berarti cukup ya. Nanti tolong Anda pelajari. Ya. Ingat, 20% nggak boleh gugur valid itemnya. Silakan mencoba, masih ada waktu sebelum UPM. Yang sudah di ACC, silakan. Yang belum di ACC, silakan kembali mengajukan dengan berpikir untuk perhatikan sampelnya, perhatikan skalanya. Karena itu semuanya bukan saya yang memutuskan, semua kembali kepada softwarenya. Softwarenya mengatakan nggak lulus, ya nggak lulus. Bukan Paisar yang nggak lulusin, ya ingat itu ya. Paisar nggak pernah lulusin. Paisar usaha untuk meluluskan semua. Tapi karena Anda nilainya nggak bagus, ya gimana lagi coba. Kita mau ngapain di situ. Makanya usahakan angka di softwarenya itu diusahakan, dimaksimalkan. Software hanya